Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita masuk ke topik ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Ya, insya Allah ini akan kita sampaikan dalam dua kali pertemuan ya, pekan ini sama pertemuan di berikutnya ya, atau pekan depan ya. Nah, dasar hukum dari ketentuan umum dan tata cara perpajakan ini adalah pada Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Ya, ini Undang-Undang nomor 6 tahun 83 yang berlaku mulai tahun 84 ya, kemudian ada beberapa kali perubahan tahun 94, tahun 2000, 2007, 2008 dengan Perpu ya, kemudian menjadi Undang-Undang 6 tahun 2009 ya, ini berlaku cukup lama, kemudian dengan Undang-Undang tahun 2020 tentang Cipta Kerja, dan terakhir dengan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan tahun 2021. Ini adalah riwayat peraturannya. Di luar itu atau selain itu tentu peraturan-peraturan pelaksana ya, peraturan Menteri Keuangan, peraturan Dirjen Pajak dan sebagainya ya. Kemudian saya lewat. Nah, ini adalah sistematika yang kita tetap mengacu kepada Undang-Undang KUP ya, KUP ini ya, sistematikanya, walaupun nanti ada beberapa perubahan di Undang-Undang Cipta Kerja dan harmonisasi peraturan perpajakan ya. Karena itu undang-undang itu mungkin merevisi beberapa pasal yang ada di Undang-Undang KUP. Oke ya, jadi ini nanti ada tentang ketentuan umum ya, biasanya terkait dengan definisi ya, kemudian tentang NPWP, nomor pokok wajib pajak, pengukuhan PKP, SPT, tata cara pembayaran, kemudian penetapan dan ketetapan pajak, penagihan, keberatan dan banding, pembukuan dan pemeriksaan, ketentuan pidana, penyidikan, dan ketentuan peralihan ya, tapi mungkin peralihan ini sudah lewat ya. Oke ya, jadi ini adalah topik-topiknya ya, mungkin nanti ini di bab 1 dan bab 2 ini yang cukup banyak ya. Cukup banyak nanti. Oke, ini tatap muka pertama dan kedua ya. Nah, nanti ini kita fleksibel aja ya nanti. Oke, jadi yang pertama ini tentang pengertian perpajakan ya. Meskipun kemarin di pertemuan pertama sudah kita bahas ya sedikit tentang pengertian perpajakan. Nah, tetapi ini pengertian pajak yang digunakan ya sebagai dasar hukum ya untuk menjalankan undang-undang di bidang perpajakan ya. Nah, jadi pengertian pajak ini adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan. Nah, jadi poinnya ya, jadi ada orang pribadi, ada badan. Ya. Nah, kontribusi wajibnya ini kepada negara ya dari orang pribadi atau badan ya. Artinya perpajakan ini dikelola oleh negara ya. Negara dalam hal ini nanti dijalankan oleh pemerintahan ya, oleh pemerintah ya. Kemudian bersifat memaksa berdasarkan undang-undang ya. Jadi bukan hanya perpajakan ya, semua undang-undang ini ya pasti bersifat memaksa ya. Dan ada juga satu klausul ya di dalam undang-undang itu, ketika dia sudah diundangkan, sudah dimasukkan ke berita negara, ya maka dianggap rakyat itu sudah mengetahui. Gitu ya. Jadi kita nanti tidak ada ketika berhadapan dengan instansi pemerintah yang menjalankan undang-undang, ya kemudian tidak bisa kita mengatakan, waduh saya belum tahu, gitu ya. Nah, itu tidak bisa kita mengatakan seperti itu, tetapi begitu dia diundangkan, kemudian dimasukkan di dalam berita negara, maka dianggap rakyat atau masyarakat itu sudah mengetahui undang-undang tersebut. Ya.
Nah, kemudian dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Ya, jadi tidak ada imbalan langsung. Ya, seperti kita bayar parkir itu karena kita menggunakan tempat parkir, itu imbalan langsung. Nah, tapi pajak ini tidak ada hal yang langsung ya. Tidak langsungnya mungkin banyak atau banyak kalau tidak langsungnya ya, pembangunan jalan, pembangunan pelayanan pemerintah dan sebagainya. Dan digunakan untuk keperluan negara ya bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Nah, ini dituangkan dalam bentuk bahwa penerimaan pajak itu masuk ke dalam anggaran negara, yaitu APBN atau APBD. Ya. Nah, kemudian dalam pasal 1 ayat 2-nya siapa yang disebut dengan wajib pajak? Ya. Nah, wajib pajak ini adalah orang pribadi atau badan. Jadi ini sekali lagi ada dua bentuk hukum ya, orang pribadi atau badan. Ya, badan ini badan hukum. Ya, nanti kita lihat apa badan hukum yang dimaksud ya. Jadi ini ada orang pribadi, ini berarti seperti kita pribadi, atau badan nanti yang berbentuk dibentuk oleh hukum ya, berdasarkan hukum perundang-undangan di Indonesia ya. Nah, kemudian meliputi, nah ini wajib pajak ini perannya gitu ya. Nah, ini mungkin bahasa mudahnya ya, perannya itu bisa sebagai pembayar pajak, bisa sebagai pemotong pajak, dan sebagai pemungut pajak. Ya, jadi bisa saja dia pembayar pajak, memang kewajiban pajaknya ya pribadi, orang pribadi atau badan yang bersangkutan. Nah, tapi bisa juga dia sebagai pemotong pajak. Artinya dia diberikan wewenang oleh undang-undang untuk melakukan pemotongan pajak pihak lain. Nah, dalam hal ini biasanya adalah yang bertransaksi dengan orang pribadi atau badan itu. Ya, bisa memotong pajaknya atau bisa memungut. Ya, kalau memotong itu berarti dari jumlah 100 saya potong ya 10%. Nah, berarti kita tinggal membayarnya dipotong 10%. Ya, jadi kita bayar 90. Itu ya itu pemotong. Tapi kalau pemungut ya saya menagih ya gitu ya. Atau saya menagih 100 kemudian dipungut 10. Nah, berarti saya nagih 100, saya pungut lagi 10% dari 100. Ya, sehingga saya mengambilnya 100 plus 10. Itu ya, itu memungut ya. Nah, ini kita logika bahasa Indonesia aja ya. Ini pengertian dari bisa saja memotong, ya artinya mengurangi jumlah pembayaran, atau memungut berarti menambah jumlah pembayaran. Ya, jadi nanti yang disebut dengan wajib pajak itu bisa pembayar pajak, artinya kewajiban pajak yang bersangkutan orang pribadi atau badan, ataupun ada kewajiban pemotongan dan pemungutan ini. Ya. Kemudian yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan, ya, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Ya, jadi ini baik dia sebagai, meskipun lah ini kan bukan kewajiban pajaknya saya, kewajiban orang itu, tapi kita diberikan wewenang oleh undang-undang untuk melakukan pemotongan. Ya, artinya kalau misalnya kita tidak melakukan pemotongan, ya berarti kita tidak memenuhi ketentuan perundang-undangan. Ya, akan ditanya gitu ya oleh otoritas perpajakan. Oke, ya, jadi ini orang pribadi maupun badan ya dia bisa sebagai pembayar, pemotong ataupun pemungut pajak. Ya. Oke, apa yang dimaksud dengan orang pribadi? Ya, orang pribadi adalah orang pada umumnya. Ya, orang pada umumnya ya seperti kita ya. Tidak memandang jenis kelamin, ya artinya bisa laki ataupun perempuan. Ya, tidak memandang jenis usia, ya bisa anak-anak, bisa orang tua, ya bisa anak-anak, orang tua, orang dewasa, ya dan sebagainya ya. Jadi ini yang dimaksud dengan orang pribadi. Termasuk pula warisan yang belum terbagi yang menggantikan yang berhak. Ya, jadi warisan yang belum terbagi ini maksudnya adalah
misalnya orang yang meninggal itu meninggalkan bisnis, gitu ya. Nah, dia meninggalkan usaha atas nama orang pribadi. Nah, kemudian ketika dia meninggal, usahanya kan tetap berjalan, tetap ada penghasilan yang menjadi objek pajak, ya. Nah, maka selama usaha itu belum diwariskan kepada ahli warisnya, maka dia bisa menjadi wajib pajak orang pribadi tersendiri. Ya, nanti teknisnya bisa diwakili oleh salah satu ahli warisnya. Ya, jadi bisa saja ini yang dimaksud dengan warisan yang belum terbagi. Artinya warisan yang ditinggalkan oleh orang pribadi dan mempunyai objek pajak, ya, ada objek pajaknya. Badan, ya, apa yang dimaksudkan badan yaitu adalah sekumpulan orang atau modal. Ya, sekumpulan orang atau modal. Ya, yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun tidak melakukan usaha. Nah, ini ya, ini pengertian yang cukup penting ya. Sekumpulan orang dan atau modal. Ada yang bisa kasih contoh nggak? Apa yang dimaksud sekumpulan orang, apa yang dimaksud dengan sekumpulan modal? Ada yang bisa bantu menjelaskan? Ini ada contohnya nih. Mana yang sekumpulan orang, mana yang sekumpulan modal? Nih, contoh dari contoh ini. Siapa yang bisa bantu jawab? Yang bentuk orang itu yang dana pensiun. Sekumpulan orang, dana pensiun. Ya, yang jawab nanti ditulis di itu ya, di chat ya, supaya saya bisa record. Dana pensiun. Yang lain mungkin pendapatnya? Sekumpulan orang yang mana, sekumpulan modal yang mana? Sekumpulan orang yang itu organisasi massa, kemudian eh, organisasi sosial politik atau organisasi yang Hmm. Kalau sekumpulan itu sekumpulan apa? Orang atau sekumpulan modal? sekumpulan orang. Oke, yang sekumpulan modal apa? Yang lain? PT, CV, MN, Pak. komoditor CV, Pak. CV. CV PT. sekumpulan orang atau modal? Sekumpulan modal, Pak. CV sekumpulan modal. PT, Pak, PT. PT apa? Sekumpulan orang atau sekumpulan modal? kumpulan modal, Pak. Sekumpulan ya modal. Oke ya. Nah, jadi ya bagus ya sudah. Jadi nanti kita perlu kita di pajak gitu ya. Pajak ini kita sangat perlu memperhatikan entitas ya bentuk hukum ya dari eh, wajib pajak ini gitu ya. Nah, terus sekumpulan orang ya tadi sudah eh, betul ya itu ada eh, ada apa yang usaha itu dibentuk karena orang gitu ya. Gitu. Usaha itu dibentuk karena orang ya. Jadi bisa bisa CV CV itu lebih ke orang ya karena CV itu kan modalnya tidak tercatat. Ya, yang sekumpulan modal itu eh, di sini adalah PT ya. Nah, PT atau BUMN, BUMD yang berbentuk PT ya kalau dia berbentuk PT ya sekarang umumnya berbentuk PT ya. Kalau dulu ada yang bukan berbentuk PT ya. Nah, itu yang berbentuk PT itu artinya sekumpulan modal. Jadi yang menentukan kebijakan perusahaan itu adalah modalnya. Ya, mau satu orang punya modal 80% dari total modal perusahaan dan itu tercatat. Ya. Nah, 20% itu dimiliki oleh 10 orang. Ya, tetap aja yang menang yang satu orang. Kenapa? Karena yang dilihat adalah kumpulan modalnya. Ya. Nah, sementara kalau kumpulan orang ya berarti itu adalah sekumpulan orang. Ya, sekumpulan usaha itu dibentuk atau entitas itu dibentuk oleh orang ya. Nah, koperasi mungkin juga bentuk kumpulan orang gitu ya karena keputusannya kan keputusan apa sama ya. Nah, itu kan sama per orang ya walaupun dia ada modal yang dimasukkan gitu ya.
Nah, tetapi ini dalam definisi ini disebutkan sekumpulan orang dan sekumpulan modal. Ya, jadi artinya bisa saja apakah itu dibentuk karena orang, ya seperti organisasi ini kan dibentuk karena orang, ya. Nah, tidak ada modal sebagai sebuah kepemilikan, itu tidak ada. Ya, yayasan, ya, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi lain. Ya, oke ya. Jadi ini adalah sekumpulan orang atau modal. Jadi artinya sebenarnya di sini hanya ingin menyebutkan bahwa pajak ingin mengcover semua jenis entitas, ya, supaya tidak ada yang luput, ya, tidak ada yang luput, ya. Oke, kemudian yang kedua, baik yang melakukan usaha maupun tidak melakukan usaha. Ini kira-kira apa nih maksudnya? Melakukan usaha dan tidak melakukan usaha. Kira-kira apa maksudnya dari definisi ini? eh yang melakukan usaha itu maksudnya adalah organisasi yang emang apa ya, ada yang pemilik modal dan dan ini Pak, dan pekerjanya gitu. Pemilik modal dan pekerja. Siapa nih yang nggak kedengeran nih? Siapa? Sofi. Oke ya, jadi melakukan usaha dan tidak melakukan usaha, ya ini lebih arahnya kepada eh, profit dan non profit, ya arahnya lebih kepada profit dan non profit. Jadi artinya eh, mungkin selama ini ya, misalnya ada yang menyebut ini yayasan bayar pajak nggak? Yayasan sosial. Coba saya tanya, yayasan sosial bayar pajak nggak? Ada yang bisa bantu jawab? Siapa yang bisa bantu jawab? Yayasan sosial bayar pajak nggak? Organisasi massa itu apa contohnya? Apa organisasi massa atau organisasi sosial politik gitu ya, apa partai politik misalnya gitu, bayar pajak nggak? Apa wajib bayar pajak apa enggak? Yayasan Wajib, sosial tuh Pak. misalnya yang ngasih sumbangan-sumbangan, bantuan bencana gitu ya. Nah, gimana? Siapa tadi? Bayar pajak nggak? Bayar nggak sih Pak? Soalnya Bayar kan Pak satu, yayasan karena kan ada pegawainya, karyawannya. Hmm? bukan yayasan kayak gitu kan tetap menghasilkan uang Pak untuk misalnya pembayaran administrasi mereka, pasti sesuatu yang menghasilkan itu pasti kena pajak kan Pak? Menghasilkan ya. Oke. Ini siapa nih yang jawab nih? Nanti ditulis di Uh, chat ya, siapa yang menjawab gitu ya, jawabannya apa gitu ya. Yang Dulu saya Pak. silakan ditulis di chat atau di grup juga nggak apa-apa. Kayak gimana? Jadi tadi karena dia menghasilkan gitu ya, jadi harus bayar pajak. Oke, yang lain gimana yang lain? Ya, orang kita terima sumbangan kemudian untuk Farkim Miskin, untuk korban bencana gitu. Bayar pajak nggak? Enggak Pak. Hmm? Terus kenapa di sini disebut yayasan wajib pajak?
pajaknya itu untuk seperti paling kayak untuk gaji karyawannya, karyawannya kan ada pajaknya itu. Terus kemudian untuk pajak kendaraannya dan lain sebagainya, Pak. Tapi kan kalau pajak karyawan itu kan per orang, per karyawan yang bayar pajaknya sendiri sendiri. Tapi kan ada juga yang sekalian dibayarin sama yayasan deh, sama perusahaan. Itu kan biasa dipotong, dipotong dari gajinya kan, kalau nggak salah langsung dipotong. Ya, jadi intinya yayasan ya. Nih, masih ingat ini ya? Barusan loh ini. Wajib pajak orang pribadi atau badan fungsinya apa? Dia bisa pembayar pajak, bisa pemotong pajak, bisa pemungut pajak. Ya, kalau pembayar pajak itu berarti dia ya menghasilkan ya. Kalau di sini ya. Jadi pengertian tentang usaha dan tidak melakukan usaha ini lebih kepada profit dan non profit. Kalau melakukan usaha berarti perusahaan badannya ini adalah melakukan profit oriented. Memang tujuannya untuk menghasilkan laba. Nah, labanya itulah nanti dikenakan pajak. Nah, itu adalah sebagai pembayar pajak karena kewajiban dari lembaga tersebut atau badan usaha tersebut. Atau dia tidak melakukan usaha, maksudnya tidak melakukan usaha itu tidak untuk mencari profit. Ya, kalau tidak untuk mencari profit, pembayar pajak untuk dirinya sendiri, dia mungkin nggak kena. Ya, tetapi dia punya kewajiban untuk memotong pajak karena dia misalnya tadi ya udah dicontohkan membayarkan gaji, mungkin nanti menyewa kendaraan, ya. Nah, itu adalah sebagai pemotong pajak. Ya, jadi dia kenapa di sini badan juga disebut termasuk yayasan, organisasi massa, organisasi politik ya. Karena nanti ada kewajiban-kewajiban yang sifatnya kalaupun dia bukan profit oriented karena yang dikenakan laba itu adalah berdasarkan laba kan. Perusahaan berorientasi laba itu kan yang dikenakan pajak itu atas labanya. Ya, nanti kita belajar di Undang-Undang Pajak Penghasilan. Ya. Nah, tetapi di luar itu dia mempunyai kewajiban-kewajiban juga yang pemotongan dan pemungutan tadi. Oke ya, begitu ya. Nah, jadi ini usaha dan tidak usaha ya sekali lagi itu adalah terkait dengan profit dan non profit, orientasinya ya, nah, orientednya. Tapi tetap saja dia adalah sebagai wajib pajak meskipun perannya hanya sebagai pemotong atau pemungut pajak. Ya. Ya, ini apa pajak yayasan sosial seringkali dengan tarif lebih rendah atau bahkan dikecualikan dari beberapa jenis pajak. Iya, karena dia tidak ada objek pajaknya. Kalau murni kegiatan sosial yang bukan profit oriented itu tidak ada objek pajaknya. Ya, untuk objek pajak yang usahanya ya. Karena dia tidak ada usahanya, tidak ada labanya. Tetapi ketika dia membayarkan gaji, ketika dia menyewa kendaraan, ketika dia menyewa kantor, di situ nanti ada kewajiban-kewajiban pajak, pemotongan dan pemungutan. Oke ya. Nah, jadi nanti kita akan bedakan gitu ya. Kita akan bedakan intinya semua orang dan badan ya, badan yang didirikan berdasarkan hukum di Indonesia itu adalah objek pajak. Itu adalah subjek pajak. Gitu ya, mau yayasan sosial gitu ya. Mau PT yang profit oriented gitu ya. Ya mau yayasan sosial, Pak, PT yang oriented. Nah, itu semua adalah wajib pajak. Ya. Oke. Sampai di sini bisa Pak, dipahami? Ada pertanyaan mungkin? ya Pak. Ya, untuk konsep Misalkan kalau di yayasan-yayasan seperti itu kan pasti ada kayak sumbangan atau hadiah gitu kan Pak dari individual atau dari perusahaan lain gitu. Itu termasuk objek pajak nggak Pak? ya, nah makanya ini nanti kita pelajari di pajak penghasilan ya. Nah, tapi intinya nanti ada kalau dia bersifat sosial ya, sumbangan dan sebagainya itu dikecualikan dari objek pajak. Ya, jadi dia bukan objek pajak.
Ya, walaupun nanti ada syarat-syarat tertentu ya, tetapi basicnya dulu bahwa hal-hal yang bersifat sosial atau bukan profit oriented itu berarti itu tidak dikenakan atau bukan bagian dari objek pajak. Ya, nanti mungkin di PPH ya, di pajak penghasilan nanti akan lebih kelihatan ya, karena di situ nanti kita belajar tentang objek pajak dan bukan objek pajaknya. Ya, tapi sementara itu dulu ya. Sementara uh, sumbangan gitu ya, itu bukan objek pajak. Ya, basicnya bukan objek pajak. Ya, jadi mestinya tidak dikenakan pajak. Ya. Oke, itu dulu ya. Nah, nanti karena nanti itu akan lebih detail kita topiknya nanti itu ke PPH ya, karena ada juga nanti sumbangan yang ternyata masuknya ke objek pajak gitu ya, ada juga gitu ya. Oke ya. Nah, tapi basicnya dia bukan objek pajak, itu dulu aja. Oke, yang lain ada pertanyaan? Tidak, Pak. Belum, Pak. Oke ya, saya lanjutkan ya. Nah, ini yang selanjutnya adalah wajib pajak ya. Jadi kalau tadi kita yang disebut wajib pajak bisa orang pribadi atau badan. Nah, sekarang bagaimana syarat dari wajib pajak? Ya, persyaratan wajib pajak atau dia bisa disebut sebagai wajib pajak itu adalah apabila dia mempunyai kewajiban subjektif dan memiliki kewajiban objektif. Ya, memiliki kewajiban subjektif dan objektif. Ya, subjektif itu berarti subjeknya. Ya, subjeknya itu siapa yang membayar pajak kan gitu ya, itu subjeknya. Nah, berarti dia siapa yang membayar pajak. Lo objektif berarti apa yang dikenakan pajak, ya objeknya. Ya. Nah, kewajiban pajak subjektif ini siapa yang wajib membayar pajak itu bisa subjek pajak dalam negeri, bisa subjek pajak luar negeri. Ya, artinya bisa ya katakanlah subjek pajak dalam negeri itu berarti WNI, subjek pajak luar negeri berarti WNA. Gitu. Walaupun nanti ada juga WNI yang menjadi subjek pajak, WNA yang menjadi subjek pajak dalam negeri nanti juga ada. Ya, oke, tapi pengertian dasarnya dulu dalam negeri berarti apa kewajiban subjektif dia dalam negeri ya berarti WNI lah katakannya begitu ya. Nah kemudian itu kewajiban pajak subjektif. Jadi bisa nanti orang Indonesia atau orang asing, gitu ya. Karena dia luar negeri. Atau kalau dalam negeri ini nanti dia punya NPWP. Ya, kalau dalam negeri ini dia punya NPWP. Karena nanti ada orang asing yang juga punya NPWP. Ya. Oke, kemudian kalau subjek pajak luar negeri, ya dia orang asing, dia nggak punya NPWP di Indonesia. Kewajiban pajak objektif itu bisa badan atau orang pribadi, yaitu adalah penghasilan. Oke ya, penghasilan itu adalah objek pajak. Ya, nah maka wajib pajak yang sudah memenuhi kriteria ini, ya artinya dia subjek pajak memenuhi definisi atau kriteria subjek pajak dalam negeri dan luar negeri dan dia punya penghasilan. Gitu ya. Ya, memenuhi kriteria dalam subjek pajak dalam negeri dan luar negeri dan dia mempunyai penghasilan. Ya, punya kewajiban objektif. Maka dia wajib mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP. Itu ya, jadi wajib NPWP. Ya, jadi ini subjek pajak ya memiliki objek pajak. Ya, subjek pajak memiliki objek pajak, maka dia menjadi wajib pajak. Ya, karena dia wajib pajak berarti dia wajib ber-NPWP. Ya, jadi ini objek pajaknya apa tadi? Penghasilan. Ya. Ada yang punya penghasilan di sini? Ada yang udah punya penghasilan? Belum, Pak. Benar belum? Jualan ada jualan online nggak? Enggak, Pak. Dikasih uang nggak dari orang tua? Iya, Pak. Dikasih, Pak. Kasih. Punya penghasilan itu. Ya.
Itu ya. Nah, oke ya, nanti kita lihat definisi penghasilan ya. Ya, jadi intinya penghasilan itu ya kita punya gitu, punya penghasilan ya. Oke ya. Jadi ini objek pajak itu penghasilan ya. Ya, nanti kita lihat mana penghasilan yang memenuhi kriteria, mana yang tidak ya. Oke. Nah, sekarang kita lihat dulu subjek pajak dalam negeri. Ya, subjek pajak dalam negeri. Nah, subjek pajak siapa yang masuk dalam kriteria subjek pajak dalam negeri ya. Yang pertama adalah orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia. Ya, kita tinggal di mana? Kita tinggal di Indonesia. ya, Indonesia, Pak. ya, berarti kita memenuhi kriteria subjek pajak. Ya, ya, kita adalah orang pribadi yang tinggal di Indonesia ya. Berarti kita semua nih ya. Nah, ini berarti kita memenuhi kriteria pertama dari subjek pajak. Oke ya. Nah, ini berarti kita udah jelas nih kita subjek pajak ini ya. Kita jelas kita ini adalah subjek pajak dalam negeri. Udah ini bukan harus harus semuanya ya, enggak ya. Tapi ini memenuhi salah satu saja itu sudah masuk dalam kriteria subjek pajak. Ya, atau orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan. Ya. Orang pribadi berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan. 183 hari berapa lama itu? 183 hari berapa lama? Sekitar 6 bulan, Pak. 6 bulan. 6 bulan. 6 bulan dalam jangka waktu 12 bulan. Berarti orang pribadi yang berada di Indonesia. Kalau kita udah jelas bertempat tinggal di Indonesia, ini berarti siapa nih? Yang dimaksud orang ini siapa nih? Orang pribadinya. Orang asing. Ya. Orang asing. Berarti adalah yang dimaksud adalah orang asing. Ya, makanya tadi di awal saya bilang bisa jadi subjek pajak dalam negeri itu adalah orang asing juga gitu ya. Gitu ya. Jadi ini Indonesia dalam jangka waktu 2 bulan. Jadi misalnya dia warga negara katakanlah Malaysia datang ke Indonesia 1 Oktober ya tanggal 1 Oktober 2000 ya katakanlah 1 Oktober 2022 ya pertama kali datang 1 Oktober 2022 ya dalam jangka waktu 12 bulan berarti 1 tahun ya berarti sampai dengan kemarin misalnya 30 September ya 30 September. Nah dia dalam jangka waktu 1 tahun sejak pertama kali tiba di Indonesia itu ada nggak 183 hari ya jadi tidak mesti tinggal terus enggak dia mau bolak-balik juga boleh tapi dalam jangka waktu 12 bulan sejak pertama kali datang itu mencapai 183 hari atau tidak. Nah, ketika dia mencapai 183 hari, ya misalnya dia, oh sebulan di Indonesia, terus pulang lagi 2 minggu, balik lagi ke Indonesia 3 bulan, balik lagi ke negara asalnya seminggu, terus balik lagi ke Indonesia 4 bulan, nah, berarti dia sudah mencapai 6 bulan. Ya, sudah mencapai 6 bulan, nah berarti dia kalau pada saat itu di Indonesia mendapatkan penghasilan, berarti dia menjadi subjek pajak atau dia sudah masuk dulu ya dalam subjek pajak dalam negeri. Oke ya. Ya, bisa dipahami ya tentang 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan. Ya. Oke, kemudian dalam 1 tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia. Ya, dalam 1 tahun pajak berada di Indonesia, kemudian mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia. Jadi tidak perlu menunggu 183 hari. Ya, kalau 183 hari kan tunggu tuh sampai ada 6 bulan, dihitung dulu. Tapi ini nggak perlu. Begitu sampai di Indonesia, nawa itu, ya, saya niat bertempat tinggal di Indonesia. Nah, maka pada saat itu dia menjadi wajib pajak, menjadi subjek pajak dalam negeri. Ya, bagaimana cara kita tahu niatnya? Gimana kira-kira?
Ya, karena ini undang-undang nih ya, bahasanya mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia. Bagaimana cara kita tahu dia punya niat? Mungkin kerja di Indonesia, Pak. Mm-mm. Kerja di Indonesia. Ya, dibuktikan dengan apa? Green card. Apa itu green? Green card apa? Ya, dibuktikan dengan dia punya kontrak kerja dengan perusahaan di Indonesia misalnya. Gitu. Ya, jadi ini udah ada kontrak, ya misalnya kirim-kiriman email, ya kontrak ya setuju, Anda kerja di sini dengan gaji sekian. Datang pertama kali ke Indonesia, ya kontrak kerjanya 1 tahun atau kontrak kerjanya 2 tahun. Nah, itu berarti dia sudah mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia. Nah, dengan dasar itu maka dia sudah masuk dalam kriteria subjek pajak dalam negeri. Atau apalagi yang lain? Ya, Bisa gak Pak? kenapa? Bisa. Kalau melalui visa. Bisa. Visa itu apa? Wujudnya apa visa itu? Ada. Kalau di Indonesia, ya itu tadi ya, izin kerja gitu ya. Ya, kontrak kerja gitu. Biasanya visa itu kan diurusnya ya oke lah. Intinya kalau memang ada izin dia tinggal di Indonesia lama, silakan itu boleh gitu. Tapi tidak mesti izin formal ya gitu. Seperti misalnya begini, datang ke Indonesia, minta tolong temennya di Indonesia, saya kontrakin rumah setahun. Nah, berarti dia niat tinggal di Indonesia. Ya, itu bisa menjadi dasar dia menjadi subjek pajak dalam negeri. Itu ya. Gitu. Jadi bisa bisa bermacam-macam ya, bermacam-macam ya. Nah, tapi perlu ada pembuktian ya. Biasanya itu ya. Biasanya kontrak kerja, dia ngontrak rumah di sini ya, dan sebagainya ya. Oke ya, jadi ini intinya ini tadi ya, tidak mesti nunggu 6 bulan. Ya, bisa dibuktikan dengan yang lain ya. Oke ya, ini jelas ya yang orang pribadi. Ya, jadi bisa saja orang Indonesia, WNI bisa juga WNA. Ya. Oke, kemudian yang B, badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia. Nah, jadi badan yang didirikan, itu tadi ya, badan hukum ya, PT, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, ya, koperasi. Nah, itu badan didirikan di Indonesia langsung menjadi subjek pajak dalam negeri. Mau yang profit oriented maupun yang non profit oriented. Ya, dia langsung menjadi subjek pajak. Ya, meskipun usahanya juga belum mulai, gitu ya. Itu bisa langsung menjadi subjek pajak. Ya. Oke, kemudian warisan yang belum terbagi ya, tadi sudah saya jelaskan ya, saya lewat. Oke, ya, jadi ini adalah subjek pajak dalam negeri. Ya. Subjek pajak luar negeri, ya. Subjek pajak luar negeri berarti ini adalah kebalikannya ya. Orang pribadi yang bertempat tinggal, orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia. Ya, jadi subjek pajak luar negeri itu ada orang pribadi, dia tidak tinggal di Indonesia. Nah, itu adalah subjek pajak luar negeri. Ya. Berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan. Nah, yang tadi ya, kalau tadi lebih dari 183 hari. Kalau ini enggak, di Indonesia cuma 5 bulan. Nah, maka dia subjek pajak luar negeri. Ya. Kenapa ini dibedakan? Nanti ada perbedaan dalam cara penghitungan pajak. Ya, gitu. Kemudian badan yang tidak didirikan atau tidak bertempat tinggal, tidak bertempat kedudukan di Indonesia. Ya, jadi badan-badan yang ada di luar Indonesia lah ya, badan-badan usaha atau lembaga-lembaga yang ada di luar Indonesia. Nah, itu subjek pajak luar negeri. Ya. Nah, kalau ini nanti tadi apa subjek pajak dalam negeri, kalau dia mempunyai subjek pajak itu kalau dia mempunyai objek pajak, maka dia wajib pajak. Gitu ya. Nah, jadi ini kalau subjek pajak luar negeri
Ini khususnya subjek pajak dalam negeri ya. Nanti ketika dia memenuhi kriteria ini, ya maka dia wajib ber-NPWP. Ya. Nah, jadi termasuk orang asing ini tadi nih, WNA ini, begitu dia masuk dalam kriteria ini, ya karena dia di sini kan pasti kerja lah ya gitu ya. Ya umumnya yang kerja. Punya penghasilan, maka dia wajib ber-NPWP. Oke, ini subjek pajak luar negeri. BUT nanti ya, kita jelaskan nanti aja BUT. Bentuk usaha tetap ya. Ini intinya bentuk usaha tetap itu badan usaha, dia ada badan usaha didirikan di luar negeri, tapi melakukan usaha di Indonesia. Ya, mendapatkan penghasilan di Indonesia. Tapi dia tidak berbentuk badan hukum Indonesia. Jadi dia tidak berbentuk badan hukum Indonesia. Yaitu disebut dengan bentuk usaha tetap. Oke, objek pajak ya selanjutnya ya. Tadi sudah apa? Subjek pajak. Nah, sekarang objeknya. Oke ya, objek pajak. Ya. Nah, jam berapa ini? 10. Oke. Ya, objek pajak ini adalah ya penghasilan. Ini tadi ya. Nah, ini ya. Kewajiban pajak objektif itu berarti dia punya penghasilan. Nah, apa definisi penghasilan? Ini dia definisi penghasilan. Setiap tambahan kemampuan ekonomis. Ya. Setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak. Ya, tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik berasal dari Indonesia atau dari luar Indonesia. Ya, jadi setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima oleh atau diperoleh oleh wajib pajak, baik berasal dari Indonesia atau luar Indonesia, ya ini lihat ya, ini masing-masing dari kalimatnya ya, kata-katanya, dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan. Jadi untuk konsumsi, menambah kekayaan. Dengan nama dan dalam bentuk apapun. Oke, makanya tadi saya tanya, dapat uang saku dari orang tua, dapat ya? Dapat, Pak. Pak, Gitu ya, misalnya ya. Berarti itu adalah berarti itu adalah menambah kemampuan ekonomis nggak ketika dapat uang saku dari orang tua? Nambah, Pak. Iya, Pak. Kemampuan ekonomis itu artinya bisa untuk konsumsi, bisa untuk menambah kekayaan. Ya, konsumsi itu berarti untuk beli makan, untuk bayar kos, untuk beli buku. Itu berarti untuk konsumsi. Menambah kekayaan, beli motor, beli rumah gitu ya, itu menambah kekayaan, beli aset gitu ya. Itu menambah kekayaan. Bisa untuk dilakukan itu? Bisa, ya. Ya, bisa. Berarti itu adalah masuk ke kategori penghasilan. Ya. Jadi kemampuan menambah kekayaan ekonomis. Ya, kemudian di sini ada diterima dan diperoleh. Ya, ini orang akuntansi nih, apa maksudnya diterima dan diperoleh? Diterima atau diperoleh, bedanya apa? Kenapa dibedakan? Apa kira-kira bedanya? Kalau diterima kayak kita nerima duit dari orang tua kita. Kalau diperoleh itu kayak kita kerja terus kita dapat eh, gaji dari pekerjaan kita. Oke, yang lain? Diterima dan diperoleh. Uli, anak akuntansi atau anak manajemen? Akuntansi, Pak. Coba yang lain apa? Ada yang bisa bantu? Eh, Diperoleh itu belum diterima, Pak. Kalau diterima itu bentuknya tunai, Pak. Tapi kalau diperoleh itu masih baru diakui. Baru diakui.
Terus tadi siapa yang mau jawab juga? Aspa, Pak. Apa jawabannya? Aspa mau jawab apa tadi? Belum kedengeran. Hmm, diperoleh belum diterima, Pak. Diperoleh berarti belum di. Kalau Kalau apa? Bahasa akuntansinya. Aktual. Nih, misalnya nih saya kasih contoh ya. Saya jualan, ya jualan pensil nih ya. Misalnya ini pensil, kan ya. Nah, ini. Saya jualan pensil, ya. Kemudian saya jual. Biasanya kalau penjualan itu ada berapa cara? Ada tunai, ada kredit. Dua, Pak. Tunai kredit. Ya, kredit. Ya, kalau kita menjual tunai, ya berarti terima uang ya langsung ya. Nah, terima uang. Kalau kita jual kredit, jurnalnya gimana? Utang, Pak. Penjualan terhadap hutang, Pak. Nah, saya nih, saya punya utang. Piutang. Piutang, Pak. Mempunyai piutang, Pak. Jadinya. Utang, debetnya piutang, kreditnya penjualan. Jualan. Betul ya? Ya, saya punya piutang, kreditnya penjualan. Nah, penjualannya ini meskipun duitnya belum diterima, diakui nggak sebagai penjualan? Diakui, Pak. Diakui, Pak. Ya, Diakui, Pak, sebagai receivable. Itu di dalam akuntansi disebut dengan metode apa itu? metode Pencatatannya secara Aktual. kalau saya jual barang, jual pensil, udah terjual nih, tapi ngutang, terus nggak saya catat sebagai penjualan. Berarti saya mencatat pembukuan saya secara, Akrual, Pak. oke, berarti ada accrual basis, ada cash basis. Cash basis. Basis. Itu ya. Nah, itu jadi diterima itu artinya ya duitnya sudah diterima. Kalau diperoleh itu seperti accrual basis. Jadi meskipun penjualannya sudah terjadi, tapi uangnya belum kita terima, tapi kita tetap mengakui sebagai penjualan. Nah, penjualan itu kan masuk ke dalam pendapatan ya, atau nanti jadi penghasilan. Itu ya. Jadi makanya di akuntansi dan di pajak ya, ya kalau akuntansi menggunakan pembukuan accrual basis, berarti kan dia mengakui itu penjualan yang dicantumkan di dalam laporan laba rugi kan bisa jadi uangnya sudah diterima, bisa jadi masih dalam bentuk piutang kan. Nah, tapi kan tetap diakui sebagai penjualan. Nah, inilah yang dimaksud artinya mau cash basis, mau kalau akuntansinya accrual basis itu juga diakui sebagai objek pajak gitu ya. Jadi jangan nanti oh ini uangnya belum diterima sehingga bukan penghasilan. Enggak, bukan begitu gitu ya. Nah, jadi artinya baik uangnya sudah diterima pun uangnya belum diterima, selama kita mengakui penjualannya, maka dia menjadi objek pajak menurut Undang-Undang Perpajakan. Oke ya, jadi baik ini pencatatannya baik cash basis maupun accrual basis. Oke ya, jadi ini yang dimaksud dengan diterima atau diperoleh. Ya. Ya, yang manajemen bisa ini ya, bisa memahami ya. Ya, jadi artinya meskipun seperti tadi ya, saya sudah jual barang, ya, tapi uangnya belum diterima, tapi dalam pembukuan saya akui sebagai penjualan, berarti itu masuk ke dalam penghasilan. Gitu ya, itu masuk dalam penghasilan. Oke ya, nah jadi ini adalah yang dimaksud dengan penghasilan. Ya, saya ulangi ya, tambahan kemampuan ekonomis diterima dari perolehan wajib pajak, baik dari Indonesia maupun luar Indonesia. Ya, jadi baik penghasilan dari sini maupun misalnya saya punya seorang wajib pajak di Indonesia punya properti atau punya bisnis di luar negeri, kemudian bisnis itu memberikan dividen atau memberikan uang sewa. Nah, itu berarti penghasilan dari luar Indonesia. Dapat dipakai untuk konsumsi, ya tadi ya, untuk konsumsi atau menambah kekayaan dengan nama dalam bentuk apapun. Ya, mau namanya uang jajan, mau namanya gaji, mau namanya bonus, ya, mau namanya
apapun, yang penting dia menambah kemampuan ekonomis. Oke ya, jadi tadi uang jajan termasuk penghasilan. Betul ya? Penghasilan. Pajak dong. Subjek pajak udah punya objek pajak ya. Oke ya, tapi nanti ada kriteria tertentu ya. Misalnya pemberian dari orang tua ke anak itu dikecualikan dari objek pajak penghasilan gitu ya. Nah, itu jadi itu termasuk yang dikecualikan. Ya, atau nanti penghasilan yang diterima sejumlah tertentu itu dikecualikan dari atau tidak masuk dalam atau dikurangkan ya. Itu nanti ada apa? Kalau pernah mendengar PTKP gitu ya, penghasilan tidak kena pajak. Nah, berarti kalau jumlah tertentu dia punya penghasilan sampai dengan jumlah tertentu itu dikecualikan dari pengenaan pajak. Oke ya, jadi ada itu. Nah, tapi intinya tambahan kemampuan ekonomis ya itu intinya mendapatkan tambahan kemampuan ekonomis ya. Kalau saya kasih contoh misalnya begini. Ada teman yang suka ngasih uang nggak gitu, minta dijajanin teman yang traktir. Sesekali, Pak. Ada ya. Seru, Pak. Itu adalah berarti yang ditraktir dapat penghasilan itu gitu ya, atau ini uang deh untuk kamu gitu ya. Nah, itu berarti termasuk kategori penghasilan karena kalau tadi ada hubungan keluarga ya antara orang tua dengan anak itu dikecualikan dari objek pajak. Tapi kalau tidak ada hubungan keluarga maka dia menjadi penghasilan ya, menjadi penghasilan itu. Gitu ya, itu prinsipnya itu dulu ya supaya nanti seolah-olah kalau pemberian ya kalau jumlahnya kecil sih berarti masih di bawah PTKP. Tapi kalau misalnya pemberian dari badan usaha yang besar gitu ya, pemberiannya miliaran, ratusan juta, puluhan juta kan, nah itu berarti nanti menjadi penghasilan bagi subjek pajak yang menerima. Ya, itu nanti menjadi subjek pajak ya. Kalau udah besar-besar kan berarti udah di atas PTKP itu gitu ya. Tapi kalau kecil-kecil ya ngasih, oh, ini 10.000 nih untuk bayar ojek misalnya gitu ya. Ya, tapi itu prinsipnya itu penghasilan ya bagi pihak penerima karena tidak ada hubungan kekeluargaan. Ya, kekeluargaan itu orang tua dan anak ya, bukan juga adik kakak gitu ya. Oke ya, nanti itu ada pembahasan selanjutnya. Oke ya, jadi ini supaya memberikan pemahaman tentang tambahan kemampuan ekonomis. Ya. Baik ya, kemudian sumber-sumber penghasilan, ya sumber-sumber penghasilan itu bisa yang bersumber dari pekerjaan, ya dari pekerjaan ini berarti gajian ya. Nah biasanya berarti penghasilannya disebut dengan gaji, tunjangan dan sebagainya. Dari usaha, ya misalnya saya punya toko, nah itu berarti dari usaha. Ya, atau pekerjaan bebas itu seperti profesi ya, pekerjaan bebas yang dimaksud di sini adalah seperti profesi dokter, notaris, pengacara, konsultan. Ya, ini adalah jenis pekerjaan bebas ya karena keahlian. Ya, ini adalah jadi usaha atau pekerjaan bebas ya ini biasanya harusnya ini menggunakan pembukuan. Ya, jadi ada laporan laba rugi dan ada neraca. Ya, kalau pekerjaan ini dari gaji itu tidak perlu. Kemudian dari investasi ya investasi itu berarti misalnya kita punya deposito, punya obligasi atau sukuk. Ya, kemudian di situ ada penghasilannya kan, ada bagi hasilnya, ada marginnya, pendapatan margin dan sebagainya. Ya, atau investasi itu kita punya ruko, kemudian disewakan. Nah, penghasilan dari sewa. Nah, itu adalah contoh sumber penghasilan dari investasi. Ya, ini jadi ada pekerjaan tadi karena gaji. Nah, ini juga nanti kena pajaknya beda-beda gitu ya. Kemudian dari lain-lain. Lain-lain itu ya contohnya undian. Ya. Ikut kupon, ngisi kupon habis belanja ngisi kupon tuh itu dapat ya, dapat penghasil tiba-tiba dapat hadiah gitu kan, diundi dapat hadiah. Nah, itu undian.
Oke ya, jadi ini nanti bagaimana cara penghitungan pajaknya ini ada berbeda cara ya. Oke. Ya, kemudian kewajiban pajak objektif ya. Nah, ini kewajiban pajak objektif untuk orang pribadi ya itu ada batasnya, yaitu batasnya adalah apabila dia mendapatkan penghasilan ya itu sampai dengan 54 juta per tahun atau 4,5 juta per bulan. Maka ini tidak dianggap tidak memenuhi kewajiban pajak objektif. Ya, 4,5 juta per bulan. Ya, uang jajannya sampai 4,5 juta per bulan nggak? Enggak, Pak. Nggak ya, berarti dikecualikan dari memenuhi kewajiban pajak objektif. Ya. Oke. Orang pribadi menjalankan usaha atau pekerjaan bebas. Nah, ini kalau usaha itu tidak melihat eh, intinya dia usaha atau pekerjaan bebas itu pokoknya berarti itu sudah memenuhi objektif. Artinya harus punya NPWP, gitu ya. Tapi kalau dia masih dia karyawan tapi gajinya di bawah 4,5 juta per bulan ya dia nggak perlu punya NPWP. Ya. Kemudian pengusaha tertentu mempunyai tempat usaha di beberapa tempat. Nah, ini biasanya uh, retail ya, perusahaan jualan retail punya outlet di beberapa tempat. Ya. Kemudian wanita menikah yang dikenakan pajak secara terpisah. Ya, jadi kalau di Indonesia itu ini ada ya di Indonesia itu menganut keluarga itu sebagai uh, satu kesatuan pajak ya dalam perhitungan pajak. Jadi satu keluarga itu cukup satu NPWP. Jadi ada anak suami ya suami punya penghasilan, istri juga bekerja punya penghasilan, terus ada anaknya, ya, anak dapat penghasilan juga. Gitu. Nah ini NPWP-nya cukup satu, si suami saja. Gitu ya. Nah kecuali wanita menikah yang meminta dikenakan pajak secara terpisah ya, misalnya hidup terpisah berdasarkan keputusan hakim. Ya, jadi hakim memutuskan dia kamu pisah. Nah itu berarti si wanitanya harus punya NPWP sendiri. Atau dikendaki secara tertulis berdasarkan perjanjian pemisahan penghasilan dan harta. Jadi ada perjanjian pranikah misalnya, atau perjanjian ya. Oh ini enggak, saya mau lapor pajak sendiri, saya mau lapor hartanya enggak digabung, gitu ya. Nah ini ada. Nah itu berarti si istri dia harus mempunyai NPWP sendiri. Ya, nah, anak ya ada juga anak yang sudah punya penghasilan. Ada anak punya penghasilan? Anak yang udah kerja punya penghasilan? Ada, Pak. Siapa? Contohnya siapa? Atau apa contohnya di mana? Banyak ya. Tuh yang artis, yang anak-anaknya Mau player, Pak. jadi bintang iklan gitu ya. Nah itu berarti anaknya kan punya penghasilan kan? Betul ya? Itu yang anaknya artis berapa tuh dibayarnya sekali tampil ya? Per jam atau sekali tampil misalnya. Ya berarti itu dia punya punya penghasilan. Nah itu cukup penghasilan itu pakai NPWP bapaknya aja gitu ya, nggak usah anak kecil itu punya NPWP sendiri nggak gitu ya. Oke ya, jadi itu eh, peraturan perpajakan di Indonesia demikian ya. Kemudian kalau badan, pokoknya asal mulai usaha, maka dia sudah mempunyai kewajiban pajak objektif. Entah nanti laba, entah nanti usahanya itu rugi. Ya kalau rugi nggak usah bayar pajak. Kalau laba, ya hitung labanya berapa, tarif pajaknya berapa. Oke, ini ada yang mau nanya apa tadi? Siapa? Cipung. Cipung udah punya penghasilan ya? Bapak mau bertanya. Oke. Ya, nanya apa? Silakan yang mau nanya. Siapa? Akmel.
Ini Pak izin bertanya kan tadi di yang subjek pajak yang dalam negeri itu kan yang poin terakhir kan ada warisan yang belum terbagi itu. Boleh tolong dijelasin lagi nggak Pak? Saya kurang paham. Belum. Terima kasih Pak. Jadi misalnya ada orang pribadi ya punya toko ya, punya toko kelontong lah gitu ya, punya toko kelontong, dan selama ini kewajiban pajaknya adalah berdasarkan wajib pajak orang pribadi. Jadi toko kelontongnya itu adalah karena kewajiban pajaknya selama ini dilaporin ya, usahanya itu eh, berdasarkan orang pribadinya yang bersangkutan. Nah, kemudian dia meninggal, gitu kan? Meninggal punya istri, katakanlah punya anak dua. Nah, itu kan toko kelontongnya kan harus dibagi waris kan itu ya. Menurut eh, menurut waris kan dia harus dibagi tuh. Oh, berarti ini sebagian persediaannya sekian persen punyanya istrinya, sekian persen punyanya anak-anaknya gitu ya. Nah, itu baru dibagi waris. Setelah itu udah dijalanin masing-masing. Gitu ya. Nah, tapi kalau dia masih dalam satu kesatuan, ya masih dalam toko kelontongnya, kemudian dijalankan oleh anak yang pertama. Artinya itu kan tetap mendapatkan penghasilan. Nah, sebelumnya itu dilaporkan sebagai penghasilannya si orang tua yang sudah meninggal, ya bapaknya yang sudah meninggal itu. Nah, maka selama toko itu belum diwariskan, ya berarti itu sebagai warisan yang belum terbagi. Gitu, disebut sebagai warisan yang belum terbagi. Ya udah itu dilapor pajak lagi, tapi kan karena si bapaknya udah meninggal, maka dia harus dibuatkan NPWP sebagai warisan belum terbagi. Nanti diwakili oleh siapa? Oleh istrinya atau oleh anaknya. Nah, itulah yang dimaksud dengan warisan belum terbagi. Jadi yang ada hasilnya, ya, yang menghasilkan. Atau misalnya dia punya, si bapak ini punya properti yang sudah meninggal ini. Nah, punya properti yang selama ini disewakan. Ya, masuk ke dalam SPT-nya si bapak itu. Nah, propertinya belum dijual, belum dibagi waris, tapi masih mendapatkan sewa. Nah, si bapak itu kan sudah meninggal, NPWP-nya sudah meninggal kan otomatis cabut ya NPWP-nya kan. Nah, maka nanti itu digantikan sebagai warisan yang belum terbagi atas nama si bapak itu, nah, tapi nanti diwakili oleh salah satu dari ahli waris. Ya, itu yang dimaksud dengan warisan belum terbagi. Cukup jelas? Jelas Pak, terima kasih ya. Baik ya, kita lanjutkan. Oke ya, jadi kewajiban pajak objektif. Ya. Nah, selanjutnya fungsi NPWP. Ya. Nah, jadi kan tadi setelah ada kewajiban pajak subjektif, memenuhi kewajiban pajak objektif, ya maka dia harus ber-NPWP. Ya, harus ber-NPWP. Nah, kenapa harus ber-NPWP? Ya. Tapi ini khususnya yang subjek pajak dalam negeri ya. Kalau yang luar negeri sih dia tidak perlu ya ber-NPWP. Ya. Dan orang pribadi ya ini kan nanti dipotong aja pajaknya gitu ya. Ini nanti masuknya ke pemotongan dan pemungutan pajak. Oke, ya. Nah, ini fungsi NPWP sebagai identitas wajib pajak. Ya, karena segala kewajiban perpajakan, nah ini menjaga ketertiban dan pengawasan administrasi ya. Jadi perpajakan itu semuanya mau bayar pajak, mau setor, mau lapor, itu nanti berdasarkan NPWP. Ya, berdasarkan NPWP. Ya, misalnya punya karyawan gajinya 5 juta, oh, berarti harus dipotong nih pajaknya. Ya, mana NPWP-nya? Nah, gitu ya. Nah, jadi, oh ini saya memotong pajak atas nama si X. Ya, saya sebagai pimpinan perusahaan menggaji karyawan si X, gajinya 6 juta sudah wajib apa tadi kan udah di atas PTKP ya. PTKP kan 4,5 juta. Berarti saya harus potong tuh pajaknya. Nah, ini saya udah potong nih pajaknya si X. Nah, kira-kira begitu ya. Dia bilang ke otoritas pajak kan. Nah, itu berdasarkan nomor NPWP. Ya, untuk keperluan dan berhubungan dokumen perpajakan memenuhi kewajiban-kewajiban perpajakan. Ya.
manfaatnya nanti mendapatkan pelayanan dari instansi lain. Nah, sekarang juga beberapa instansi itu sudah meminta NPWP, ya misalnya ada transaksi pengalihan hak atas tanah dan bangunan, ya misalnya mau jual tanah, mau jual rumah, ya itu wajib ada, pasti ditanya NPWP nih sama notaris, ya kalau mau transaksi. Ya pengajuan kredit ke bank, ya biasanya dalam jumlah tertentu itu wajib NPWP. Ya mungkin pelayanan apa yang lain ya nanti ya banyak. Kemudian tidak dikenakan tarif yang lebih tinggi, ya misalnya untuk jenis PPA 21 itu pajaknya 20% lebih tinggi. Jadi kalau misalnya tadi eh, punya karyawan bergaji 6 juta tapi nggak punya NPWP, nah katalah dia harus bayar pajak 300.000. Ya setelah dihitung-hitung pajaknya, oh Anda gaji 6 juta harus bayar pajak 300.000. Nah maka dikenakannya 300.000 plus 20% dari 300.000. Karena kenapa? Karena Anda nggak punya NPWP, gitu ya. Nah ini salah satu stimulus ya untuk segera membuat NPWP. Kalau pasal 22, 23 bahkan kenaikannya 100%. Ini nomor NPWP ya 01 234. Nah, ini biasanya yang 901 ini adalah kode kantor pajaknya, kantor pelayanan pajak. Ini kode wajib pajaknya ini sampai 9 digit ini. Cuman sekarang sudah pakai NIK ya. Karena NPWP sudah menggunakan NIK dari 15 digit menjadi 16 digit. Ya, tapi ini nanti berlaku tahun depan ya mungkin ya. Ya ini berdasarkan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Ya nanti nomor NIK ini menjadi nomor NPWP. Nah, tetapi tidak serta-merta gitu ya. Oh, saya begitu ada NIK itu menjadi NPWP, enggak gitu. Tetap ada SK penetapan sebagai NPWP. Jadi bukan otomatis kan NIK itu dari lahir kan bayi udah dapat NIK kan ya. Terus wah dia Ya, langsung jadi wajib pajak. Enggak gitu ya. Tidak, tetap wajib pajak itu kalau memenuhi kriteria subjektif dan objektif tadi. Baru dia ditetapkan NPWP karena NPWP itu ada SK-nya ya dari kantor pajak. Ya, dari Direktorat Jenderal Pajak itu ada SK-nya. Nah, hanya sekarang SK-nya disamakan dengan nomor NIK. Itu ya, disamakan dengan nomor NIK. Kalau dulu enggak, dia punya nomor sendiri, kalau sekarang tidak disamakan dengan nomor NIK. Ya, tujuannya apa? Tujuannya ya mungkin memudahkan ini ya, memudahkan pengawasan bagi wajib pajak. Oke ya, ini format NPWP sekarang ini jadi yang 16 digit itu ditambah 0 ya, kalau saya nggak salah ditambah 0 di depannya. Ya, ditambah 0. Bukan ditambah 0, maaf ya. Kalau ini kan 16 digit, ya NPWP 15 digit yang selama ini berlaku ya. Nah, maka sekarang jadi nomor NIK 16 digit. Nah, bagi badan kan bukan NIK kan, gitu ya. Nah, untuk badan ini tetap menggunakan nomor tersendiri, tapi nanti ditambahkan 0 ya di depannya, gitu ya. Kalau yang sekarang berlaku ya, gitu. Tapi mungkin nanti untuk yang akan datang yang nomor-nomor baru mungkin sudah lebih, karena mungkin wajib pajak juga semakin banyak ya. Oke ya. Nah ini masa transisi untuk NIK sebagai NPWP. Nah ini nanti Januari 2024 ya, ini sudah mulai berlaku. Ya. Oke ya, kewajiban NPWP ya wajib pajak orang pribadi berarti ini menjalankan usaha. Tadi ini sudah ya, menjalankan usaha pekerjaan bebas, tidak menjalankan usaha pekerjaan bebas tapi penghasilan 1 bulan di atas PTKP. Ya, jadi ini kalau intinya kalau dia usaha pekerjaan bebas otomatis NPWP. Ya, tapi kalau tidak menjalankan usaha itu berarti bekerja ya maksudnya gitu ya. Kalau dia bekerja penghasilannya 1 bulan di atas 4,5 juta, maka dia wajib NPWP. Ya. Kemudian wanita kawin pisah harta ya ini tadi sudah ada ya. Nah kemudian ini yang wajib pajak pemotong dan pemungut dan pemotong pajak ya tadi ya yayasan misalnya dia sosial saya menyumbangkan kemana-mana gitu ya. Tapi gaji manajernya katakanlah 10 juta.
Udah di atas PTKP, maka dia wajib melakukan pemotongan pajak ya. PPh pasal 21 tuh sebagai karyawan. Nah, itu dia memiliki kewajibannya di sini. Tapi kewajiban sebagai pemilik yang mempunyai penghasilan nggak ada penghasilannya karena itu bukan objek pajak. Ya, sumbangan-sumbangan itu kan bukan objek pajak. Nah, itu berarti bukan. Tapi pembayaran gaji kepada karyawannya itu menjadi objek pajak. Ya, ini jangka waktu pendaftaran ya. Ini kalau usaha maksimal 1 bulan. Kalau pribadi ya, ini saya kira ini nggak terlalu ya. Nah, ini besarnya PTKP, penghasilan tidak kena pajak. Ya, ini berbeda-beda tergantung status pernikahannya ya, status perkawinannya. Jadi kalau dia tidak menikah atau belum kawin, berarti setahunnya dia penghasilannya 54 juta. Ya, kemudian kalau dia menikah nanti dapat tambahan 4,5 juta PTKP-nya atau per bulan 3. Ini per bulannya ya, ini per tahun, ini per bulan. Ya, kalau gajian nanti ya. Kemudian tambahan, jadi kalau suami istri bekerja, berarti PTKP-nya 54 jutanya 2 kali. Gitu ya, 54 jutanya 2 kali. Tapi tanggungannya jangan didobelin ya, gitu ya. Tanggungannya yang didobelin. WP kawinnya juga hanya 1. Ya. Nah, tetap jadi 54 juta tambah 4,5 juta tambah 54 juta. Terus tanggungan maksimal 3 orang. Ya, jadi mau anaknya 4, anaknya 5, itu tanggungannya dihitung hanya 3 orang. Dan tanggungan itu bukan hanya anak ya, bisa saja nanti orang tua yang tinggal bersama dia. Ya. Nah, itu juga bisa menjadi tanggungan. Oke ya. Ya, persyaratan NPWP ini kalau orang pribadi sih ini aja ya, KTP ya, biasanya mendaftarkan diri kemudian KTP, nah itu sudah bisa mendapatkan NPWP. Ya, kalau menjalankan usaha biasanya izin usahanya ya gitu atau akta notaris biasanya ya. Ya, saya kira ini nggak terlalu sulit ya. Pendaftaran ini sesuai dengan alamat KTP ya, domisili. Ya, jadi kalau orang pribadi berarti sesuai dengan alamat domisili, alamat KTP, atau kalau usaha berarti sesuai dengan alamat usahanya. Ya kan usahanya pasti ada alamat ya. Jadi bisa saja berbeda dengan KTP pemiliknya. Ya, karena kantor pajak itu kan ada wilayah kerja. Ya, jadi ini wilayah kerja untuk pengawasan perpajakannya. Ya. Baik ya, ini sampai NPWP ya, saya kira ini cara pendaftaran segala macamnya ini bisa online ya, bisa ada websitenya untuk pendaftaran online, tapi tetap nanti atau sekarang mungkin kan sudah dikurangi ya, kartu secara fisik juga mungkin sudah mulai dikurangi ya, kartu secara fisik. Nah, kemudian ada nomor pengukuhan pengusaha kena pajak ya, ini juga. Nah, ini yang terkait dengan pajak pertambahan nilai. Ya, jadi setelah wajib pajak itu mempunyai NPWP, kemudian dia mempunyai kewajiban PPN, karena tidak semua wajib pajak itu punya kewajiban PPN. Ya, nanti ada persyaratan tertentu. Nah, tapi ketika dia punya kewajiban PPN, maka dia harus juga dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak. Ya, jadi kalau dia mempunyai kewajiban PPN ya, nah itu, jadi setelah punya NPWP, punya kewajiban PPN, maka dia dikenakan atau dia harus juga dikukuhkan ya. Jadi ini ada SK-nya juga, pengusaha kena pajak, ya, NPPKP, ya. Nah, kemudian ada pengecualian. Jadi secara usaha atau secara karena PPN ini kan barang ya, barang dan jasanya sudah merupakan objek PPN, tetapi omsetnya masih dianggap pengusaha kecil, maka dia tidak perlu melaporkan diri sebagai pengusaha kena pajak atau tidak di skip kewajiban PPN-nya oleh undang-undang. Gitu. Oh, ini dia barang yang dijual harusnya dikenakan PPN.
Wah, tapi omsetnya kecil ya, omsetnya hanya di bawah 4,8 miliar setahun. Ya, maka dia menurut undang-undang ya udah nggak usah tidak usah ada kewajiban PPN. Gitu ya, itu jadi ada pengecualian ya. Tapi bisa juga dia usahanya masih di bawah 4,8 miliar per tahun ya, omset ya. Omset itu berarti penjualan ya, bukan laba ya, omset di bawah 4,8 miliar per tahun. Tapi dia memilih untuk menjadi PKP. Nah, jadi misalnya, oh saya omset masih cuma 4 miliar, tapi nggak apa-apa deh, saya pengen jadi pengusaha kena pajak dan saya ingin punya kewajiban PPN. Nah, itu boleh. Ya, sukarela itu ya. Nah, tapi tidak wajib. Gitu ya. Nah, kenapa seperti itu? Itu biasanya kalau di praktek atau di lapangan itu adalah karena pihak yang bertransaksi mewajibkan dia untuk menerbitkan PPN atau faktur pajak. Ya. Oke, jadi secara basicnya, secara dasarnya itu adalah ada batasan pengusaha kecil, tapi kalau pengusaha kecil itu ingin memilih jadi PKP itu diperbolehkan. Ya. Pengusaha kecil yang omsetnya melampaui batasan omset wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak paling lambat akhir bulan setelah terlampauinya batasan. Jadi kalau misalnya bisnisnya pas bulan ke-8, wah omset saya mencapai 4,8. Nah, maka eh, paling lambat akhir bulan berikutnya dia harus mendaftarkan sebagai PKP. Ya, jadi setelah begitu di atas 4,8, maka dia mempunyai kewajiban PPN. Oke, yang wajib dikukuhkan sebagai PKP ini bisa orang pribadi, bisa badan. Ya, memenuhi ketentuan pengusaha berdasarkan Undang-Undang PPN. Ya. Oke, ini tadi sudah ya. Ya, tempat pendaftaran NPWP dan pengukuhan PKP. Ya, ini tadi ya, orang pribadi adalah tempat tinggal, badan tempat kedudukan. Ya, nah, ini ada kewajibannya, ini nanti lewatin aja dulu ya, ini nggak usah. Cabang atau perwakilan adalah tempat kegiatan usaha. Jadi kalau misalnya wajib pajak badan ini mempunyai cabang usaha dengan wilayah kerja kantor pajak yang berbeda, maka dia juga harus punya NPWP di tempat yang bersangkutan. Ya, di cabangnya itu juga harus punya NPWP. Tapi biasanya itu adalah NPWP cabang ya. Nah, jadi seperti ini, nomor depannya sama, ini kode KPP-nya berbeda, ya karena beda KPP gitu ya. Kemudian di sini adalah kode cabang, misalnya 001, ya. Dia punya satu cabang. Kalau cabang yang satu di situ, cabang yang kedua berarti nanti kodenya 002 dan seterusnya. Oke ya, ini WPOP tertentu ini yang mempunyai banyak kegiatan tadi ya, punya banyak outlet ya, usahanya punya outlet di banyak tempat ya. Nah, ini tapi biasanya kewajibannya hanya PPN dan PPN saja. Ya, tidak semua jenis pajak ya. Jadi yang cabang ini jenisnya biasanya hanya PPN saja dan pemotongan pemungutan ya, tidak termasuk eh, wajib pajak yang kewajiban pajak yang utamanya ya, yang badan atau orang pribadi. Nah, kemudian penerbitan NPWP dan PKP secara jabatan ya. Jadi kalau misalnya ada eh, wajib pajak orang pribadi ataupun badan yang sudah seharusnya dia mempunyai NPWP tetap dan PKP ya, tetapi dia tidak mendaftarkan diri secara sukarela, karena kan kita self assessment ya. Ya masih ingat ya minggu lalu self assessment itu berarti kalau dia memenuhi kewajiban dia harus daftarin sendiri. Nah, kalau ternyata itu tidak dilakukan oleh orang yang seharusnya atau badan yang seharusnya menjadi wajib pajak, kemudian ditemukan oleh otoritas pajak,
maka otoritas pajak bisa menerbitkan NPWP dan PKP secara jabatan. Oh, ini Anda harus memenuhi, tetapi kok nggak mau daftar. Nah, biasanya, ayo daftar sendiri. Nah, tapi ternyata nggak mau daftar juga, ditetapkan secara jabatan. Udah langsung dikeluarin SK. Gitu ya. Nah, itu eh, otoritas pajak mempunyai wewenang untuk demikian ya, menetapkan secara jabatan. Ya, penerbitan NPWP dan PKP, ya NPWP itu biasanya 1 hari selesai. Ya, paling lambat hari kerja berikutnya selesai. Kalau PKP, ya paling lambat 7 hari ya. 7 hari di sini, karena biasanya harus ada survei dan sebagainya ya. Ya, ini produknya adalah ada kartu NPWP dan surat keterangan terdaftar. Jadi ada 2 jenis ya. NPWP itu berarti kartunya, ya baik fisik maupun soft ya. Dan ada surat keterangan terdaftar. Surat keterangan terdaftar ini ya isinya keterangan bahwa dia terdaftar dan ada kewajiban-kewajiban pajaknya. Itu jenis pajak apa saja. Ya, jadi ini ada 2 produk ya. Tapi kalau PKP yang tadi kewajiban PPN itu hanya 1 surat. Ya, penghapusan NPWP ya orang pribadi itu bisa permohonan dari ahli waris ya, jadi meninggal gitu ya. Atau tidak lagi memenuhi kewajiban objektif dan subjektif. Apa tidak memenuhi kewajiban subjektif? Ya misalnya dia tidak tinggal di Indonesia, sudah lama bermukim di luar negeri, sudah lebih dari 6 bulan, maka dia bisa minta penghapusan NPWP. Ya, karena dia berarti menurut undang-undang bukan lagi merupakan subjek pajak dalam negeri. Ya, jadi ada orang Indonesia masih punya KTP Indonesia, tapi sudah mukim di luar negeri bertahun-tahun. Ya, atau ketika lebih dari 6 bulan dia minta penghapusan NPWP. Nah, itu bisa ya. Kalau badan itu karena dilikuidasi misalnya ya, atau penggabungan usaha gitu dan sebagainya ya. BUT itu tadi ya, BUT itu badan usaha yang di luar negeri tapi melakukan bisnis di Indonesia, dia tidak melakukan lagi bisnis, berarti NPWP-nya bisa dicabut. Ya, atau alasan-alasan lain ya oleh Ditjen Pajak. Oke, ini periode saja ya. Nah, ini juga ada permohonan pencabutan NPWP apabila 6 bulan tidak dipenuhi atau tidak dijawab oleh kantor pajak, maka dianggap dikabulkan. Ya, biasanya penghapusan NPWP atau pencabutan PKP itu ada ya pemeriksaan ya, baik pemeriksaan lapangan atau pemeriksaan seperti. Oke, yang selanjutnya adalah sanksi ya. Ini masih ada 10 menit ya. Nah, ini sanksi, bagian sanksi dulu ya. Ya, atau ini nggak usah dulu ya. Sanksi skip dulu aja ya. Nah, ini aja dulu. Kewajiban mendaftarkan kewajiban-kewajiban ya bagi wajib pajak yang sudah memiliki NPWP, yaitu ya 3M ya, menghitung, membayar, melapor ya pajaknya ini ya. Jadi melakukan perhitungan sendiri, membayar sendiri dan melaporkan. Baik, sampai sini mungkin ada pertanyaan. Masih berapa halaman? Pak, yang 3M itu melapornya ke siapa ya, Pak? Ke kantor pajak. Oh, kantor pajak. Ya, nah, nanti kan ada formatnya ya, ada form pelaporannya segala macam. Baik, Pak, terima kasih. Ini masih banyak ya. Atau saya terakhir ini ya, pembukuan ya mungkin ya. Jadi agak terlambat soalnya saya. Nah, pembukuan ya ini mungkin dalam 10 menit ya. Nah, kemudian dalam aturan ketentuan umum dan tata cara perpajakan ini ya, ini juga ada kewajiban tentang pembukuan atau pencatatan. Ya, jadi ada 2 istilah ya, ada pembukuan, ada pencatatan. Ya, apa yang dimaksud dengan pembukuan? Pembukuan ini adalah proses pencatatan yang dilakukan secara teratur. Ya, ada informasi keuangan tentang harta, kewajiban, penghasilan, biaya, modal.
ya kan? Kemudian ada harga perolehan dan penyerahan barang dan jasa, ini biasanya untuk PPN. Nah, produknya adalah laporan keuangan. Ini seperti kita akuntansi. Ya, neraca kan ini ada harta, kewajiban, modal. Neraca atau laporan posisi keuangan atau laporan laba rugi, penghasilan dan biaya. Ya, kalau di pajak istilahnya biaya, kalau di akuntansi sudah beban ya istilahnya ya. Nah, ini adalah kewajiban pembukuan. Jadi pajak itu mengikuti, jadi kalau kebijakan perusahaan itu mengikuti kebijakan akuntansi di perusahaan tersebut. Kecuali dinyatakan beda menurut undang-undang. Ya, nanti kita lihat apa bedanya ya. Jadi kalau misalnya di pembukuan ada biaya marketing, ya pajak mengakui ada biaya marketing. Tapi nanti ada aturan khusus tentang marketing misalnya. Ya, bisa jadi tidak semuanya disetujui atau diakui menurut undang-undang perpajakan. Makanya nanti ada perbedaan laba menurut laporan akuntansi dan ada laba menurut laporan pajak. Ya, bisa jadi itu umumnya banyak yang berbeda. Ya, karena tadi ya ada yang secara akuntansi diperbolehkan tapi secara pajak itu tidak diperbolehkan baik itu penghasilan maupun pendapatan maupun beban ya, atau biaya. Oke ya, tapi secara umum dia mengikuti akuntansi. Ya, siapa yang wajib pembukuan itu adalah orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas. Ya, orang pribadi punya usaha, pekerjaan bebas ya tadi notaris, konsultan. Nah, dia wajib melakukan pembukuan. Kalau wajib pajak badan, semua jenis wajib pajak badan mau kecil mau besar itu wajib pembukuan. Oke ya. Nah, kecuali wajib pajak orang pribadi yang menghitung penghasilan neto berdasarkan norma penghitungan penghasilan neto. Ya, jadi kalau dia omsetnya di bawah 4, orang pribadi nih ya yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas, omsetnya di bawah 4,8 miliar setahun, maka dia boleh menggunakan norma penghitungan penghasilan neto. Jadi nggak usah pakai pembukuan, ya, tapi pakai pencatatan. Ya, pencatatan itu dia hanya mencatat omsetnya saja. Ya, hanya mencatat omset. Nah, tetapi omset itu kalau menurut norma penghitungan penghasilan neto, nanti dari omset itu menurut pedoman NPPN ini ya, norma penghitungan penghasilan neto, nanti ditentukan labanya sekian persen untuk jenis usaha tertentu. Ya, usahanya jualan di toko kelontong, maka menurut peraturan Dirjen Pajak NPPN ini labanya sekian. Itu bayar pajak dari labanya. Itu ya. Nah, itu eh, karena biasanya kalau usahanya kecil itu pembukuannya agak repot. Ya, mungkin jadi effort tertentu ya. Atau WPOP tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas. Jadi karyawan nggak usah punya pembukuan. Ya, nggak perlu karyawan nggak perlu pembukuan. Ya, oke ya. Ini wajib pembukuan ya. Kalau badan semuanya wajib. Ini pembukuan ini seperti ini ya, misalnya laba rugi, pendapatan, beban, laba, nah, itu kemudian dikurangi PTKP ya untuk orang pribadi. Ya, baru dikali tarif pajak. Tapi kalau menggunakan NPPN, pendapatan brutonya sekian ya, omset, langsung laba sekian persen. Gitu ya. Nah, langsung dikenakan dikurangi PTKP dikenakan tarif pajak. Oke ya, jadi bebannya tidak dianggap tapi ditentukan berdasarkan pedoman NPPN. Ya. Oke, ketentuan pembukuan. Ya, ini hampir sama dengan pencatatan ya. Catatan juga itikat baik ya, mencerminkan keadaan yang sebenarnya. Ya, tidak rekayasa-rekayasa gitu ya. Kemudian menggunakan huruf Latin, ya ini ya. Ini kita ini huruf Latin, angka Arab. Angka Arab itu ini 28123 itu angka Arab. Kemudian mata uangnya rupiah disusun dalam bahasa Indonesia. Ya, disusun dalam bahasa Indonesia. Ya, mata uang rupiah. Ya, jadi nggak boleh pakai bahasa-bahasa lain ya. Nah, kemudian diselenggarakan di Indonesia taat azas, gitu ya. Jadi baik dan dengan special accrual ataupun special cash ya, accrual basis atau cash basis ya. Jadi harus di Indonesia nih database-nya. Ya, kemudian taat azas ya, misalnya depresiasinya penyusutannya metode straight line method ya, semua harus taat azas.
konsisten. Ya nggak boleh, wah ganti-ganti gitu ya. Ya kalau ada perubahan dia harus persetujuan dulu. Oke ya, kemudian ada mata uang asing yang diizinkan Menteri Keuangan ya, bahasa dan mata uang asing sebenarnya ya. Nah itu boleh ya, tapi khusus bagi perusahaan uh, investasi dari luar ya, luar atau perusahaan tertentu, itu pun harus dengan izin Menteri Keuangan, harus dapat izin dari Menteri Keuangan, dan sampai saat ini yang diperbolehkan hanya bahasa Inggris dan dolar Amerika. Ya, selain itu belum boleh. Ya, jadi itu ketentuan pembukuan. Nah, ini yang pembukuan dalam bahasa dan mata uang asing yang dibolehkan hanya bahasa Inggris dan mata uang dolar Amerika. Nah, ini ya perusahaan penanaman modal asing, ini kontraktor ini minyak pertambangan ya, bentuk usaha tetap. Ya, karena ini kan usaha luar negeri ya. Nah, ini jenis-jenisnya ya. Wajib pajak mendaftarkan saham di Bursa Efek Luar Negeri. Wajib pajak berafiliasi langsung dengan perusahaan induk di luar negeri. Ya, ini yang boleh dengan bahasa dan mata uang asing. Nah, kemudian secara khusus pengertian pencatatan terdiri dari data yang dikumpulkan teratur, peredaran bruto, gitu ya. Jadi hanya omset saja. Ya, sebagai dasar untuk menghitung jumlah pajak terutang termasuk pajak penghasilan bukan objek pajak atau yang dikenai. Oke ya, jadi ini bersifat final ya. Ya, jadi itu adalah pencatatan. Ketentuan pencatatan ini juga sama ya, harus memperhatikan etikat baik dan mencerminkan keadaan sebenarnya. Nah, ini juga tadi ini sama ya, bahasa huruf Latin, angka Arab, rupiah bahasa Indonesia. Penyimpanan dokumen, ini dokumen-dokumen ini disimpan 10 tahun ya, menurut peraturan ya, KUHP juga 10 tahun ya. Oke, ini sanksi ya saya kira cukup ya di pembukuan. Ini nanti kita lanjutkan di pekan depan. Sampai sini ada pertanyaan? Pak, mau Pak. Ya, nggak ada? Pak mau nanya, Ya, oke silakan. kalau misalnya eh, kita dapat bonus gitu kan Pak dari perusahaan, terus itu ke kena pajak nggak Pak? Kalaupun iya, apa pajaknya terpisah sama pajak penghasilan apa gimana Pak? Ya, nanti karena itu udah masuk di topik pajak penghasilan, ya nanti itu termasuk bagian yang kita bahas di materi pajak penghasilan ya. Jadi tolong nanti diingatkan aja dalam materi pajak penghasilan, kalau misalnya belum terjawab oleh materi saya, nanti diingatkan aja. Tapi itu mestinya ada. Nanti dibahas. Oke Ya, Pak. nggak saya jawab sekarang ya. Yang lain ada? Izin nanya Pak. Ya, silakan. Eh Tadi kalau nggak salah kan yang berkewajiban apa namanya kena pajak ya kalau nggak salah ya. Bikin NPWP apa ya. Jadi kan kalau misalkan satu keluarga cukup satu ya dari pihak kepala keluarga mungkin. Itu kalau misalkan anaknya itu misalkan udah umur 18 tahun ya, dalam artian nanti sampai tahap dewasa, udah misalkan udah mendekati nikah itu sampai batas terakhirnya setelah menikah itu udah harus bikin NPWP sendiri atau bagaimana Pak ya? Sebenarnya kan sampai udah gede gitu Pak umurnya. Oh iya, Ini, Pak. oke sebentar ya. Ini ada nggak? Saya sih mestinya ada materinya ya, sebentar ya. Oh, nggak di sini. Atau mungkin di slide saya yang lain nanti ya. Oke ya, jadi nanti kalau ada slide-nya saya tampilkan ya, saya share juga. Ya, jadi nanti ada batas usia ya. Ada batas usia, eh, batas usia untuk tadi apa eh, batasan dia menjadi tanggungan ya, gitu ya. Jadi batasan menjadi tanggungan, yaitu saya cek ya, mungkin
nanti tolong diingatkan lagi ya, itu 21 tahun gitu ya. Jadi nanti ini mengikuti peraturan ya. Ada nggak sih saya? Jadi ada batas, memang ada batas usia. Kalau nanti dicek lagi ya umurnya berapa gitu ya, mungkin 21 tahun. Nah, cuman nanti kalau misalnya dia masih ditanggung ya, misalnya masih kuliah, itu maksimal nanti sampai umur 24 atau 25 gitu ya. Nah, sampai umur maksimal itu, setelah itu ya sudah nggak boleh lagi menjadi tanggungan. Gitu. Jadi dia harus punya NPWP sendiri. Nah, tapi selama dia masih dalam eh, usia tertentu ya, mungkin 21 tahun atau berapa itu, nah nanti dia masih digabung dengan penghasilan orang tuanya. Gitu. Mungkin nanti itu ada di penghasilan ya, di pajak penghasilan nanti itu. Ya baik Pak, terima kasih. Nanti diingatkan juga ya, di materi pajak penghasilan itu ada ya, bukan di KUP ternyata ya. Saya pikir itu ada di KUP. Ada lagi yang lain? Kalau nggak ada, kita cukupkan ya. Cukup, Pak. Ya, Pak. Baik, kita cukupkan saja untuk pertemuan kita pada pagi nggak siang hari ini. Ya, nanti untuk materi nanti akan saya share dan rekamannya ya. Baik, itu saja. Kita cukupkan pertemuan kita. Ya, kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.